wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada diri kita. Dan mari kita syukuri kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah dengan menggunakan seluruh kenikmatan yang telah diberikan Allah pada diri kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan sikap syukur kita itu Allah akan berkenan menambah kenikmatan yang telah diberikan olehnya kepada diri kita. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah yang telah dikutip oleh Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengutip an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, anin Nabi, dan beliau mendapatkan informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa suatu saat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa sabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Hurairah mengungkapkan beliau pernah bersabda dengan sabdanya yang pendek. Apa sabdanya? Dinyatakan di sini, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha, rawahu Tirmidzi. Seandainya aku boleh menyuruh orang untuk bersujud kepada orang lain, tentu aku akan menyuruh seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Nah, ini ungkapan yang dianggap sebagai ungkapan yang dalam bahasa Arab disebut mubalaghah, memberikan contoh yang sangat bagus untuk dilebihkan. Jadi sebuah pengandaian. Rasulullah mengatakan, andai kata aku, Rasulullah, boleh memerintahkan atau menyuruh orang untuk bersujud kepada orang lain, maka aku akan menyuruh seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Tapi karena bersujud kepada orang itu tidak boleh, maka Rasulullah tidak pernah menyuruh orang untuk bersujud kepada orang lain, termasuk tidak pernah menyuruh, memerintahkan pada istri untuk bersujud kepada suaminya. Nah, kata bersujud ini diterjemahkan dan dimaknai di dalam syarah hadis Riyadhus Shalihin dengan makna untuk taat sepenuhnya tanpa batas. Sehingga ketaatannya itu seperti ketaatan kita ketika kita beribadah kepada Allah. Dan yang boleh ditaati tanpa batas itu ya Allah. Dan ketika kita taat kepada Rasulullah pun, semua itu kita lakukan dalam rangka untuk taat kepada Allah, karena Rasulullah memang mengajak dan memberikan contoh kepada kita untuk taat kepada Allah. Jadi ketika kita taat pada Rasulullah itu bukan taat pada Rasulullah sebagai manusia, tapi sebagai Rasulullah yang karena ketaatan kita kepada Rasulullah, kita sesungguhnya telah taat kepada Allah dengan contoh dan perintah atau tuntunan yang datang dari Allah
melalui Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kita harus taat pada orang, maka ketaatan kita bersyarat. Ketaatan itu hanya boleh kita lakukan ketika ketaatan itu tidak melanggar larangan-larangan Allah. Jadi sebatas pada ketaatan kita kepada Allah saja. Sehingga semua orang yang memerintahkan kita untuk taat, yang ketika perintahnya itu berseberangan dengan perintah Allah atau bahkan melanggar larangan Allah, maka perintah itu tidak boleh kita taati. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal dinyatakan oleh banyak ulama, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan seorang makhluk untuk taat pada makhluk yang lain. Karena pada saat kita taat kepada makhluk yang lain, boleh jadi ketaatan kita itu akan berseberangan dengan ketaatan kita kepada Allah. Sehingga dikatakan ketaatan kita itu tidak boleh ketika makhluk yang mau kita taati itu mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, fi ma'siyatil khaliq. Nah, termasuk di dalamnya ketika kita membahas tentang relasi suami istri. Istri itu memang harus hormat dan taat pada suami. Tetapi penghormatan dan ketaatan istri pada suami itu dilakukan dalam rangka untuk taat pada Allah dan juga taat pada Rasulnya. Yang ketaatan kepada Rasulnya itu juga dalam rangka untuk taat pada Allah, karena betapapun kita tidak pernah bisa mengatakan bahwa Rasulullah itu mengajak sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah. Nah, mari kita coba untuk kita jabarkan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini menegaskan bahwa seorang istri itu punya kewajiban untuk taat kepada suami, termasuk di dalamnya menghormati suaminya. Bahkan Rasulullah karena ingin menegaskan adanya kewajiban seorang istri untuk menghormati dan taat pada suaminya, beliau memberikan ilustrasi dengan penjelasan yang berupa pengandaian. Apa pengandaiannya? Seandainya diperbolehkan, ini andai kata diperbolehkan, maka beliau akan memerintahkan pada seorang istri untuk bersujud pada suaminya. Tapi karena kita umat Islam itu hanya boleh bersujud dalam pengertian beribadah kepada Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, karena tidak pernah Rasulullah itu mengajarkan orang itu beribadah kepada selain Allah. Nah, ini konsep tauhid sebenarnya. Konsep tauhid yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya, yang kemudian oleh Rasulullah diajarkan kepada umatnya. Betapapun kita ini punya kewajiban untuk taat pada siapapun, tidak boleh ketaatan kita pada siapapun itu melanggar ketaatan kita pada Allah. Karena yang kita taati sepenuhnya itu hanya Allah. Termasuk di dalamnya ketika kita membangun rumah tangga, seorang suami tidak boleh memaksakan kehendak untuk dihormati dan ditaati oleh istrinya di ketika perintahnya itu melanggar aturan-aturan Allah. Seorang istri juga harus mengingatkan dan bahkan boleh menolak apapun permintaan suami yang ketika perintah suami pada istrinya itu melanggar aturan-aturan Allah. Tentu saja proses komunikasi itu tetap harus disampaikan, dinyatakan dengan kesantunan. Karena betapapun kata-kata menolak atau tidak mau melakukan itu tidak harus dikatakan dengan bahasa dan ungkapan yang kasar. Disitulah kemudian ada sikap yang disebut hilm. Hilm itu adalah sikap tegas tetapi lembut. Hilm itu. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu punya ketegasan, tetapi Rasulullah selalu bersikap lembut. Jadi tegas itu tidak harus kasar, dan bahkan
kasar itu boleh jadi tidak mewakili sikap tegas. Sehingga seorang suami tidak boleh bersikap kasar terhadap istri, istri tidak boleh bersikap kasar terhadap suami. Di ketika ingin membangun sebuah rumah tangga, suami tidak boleh mengatakan sesuatu yang kasar pada istri, dan istri pun tidak boleh membalasnya dengan kata kasar. Atau ketika masing-masing memulai untuk berkomunikasi dalam rangka untuk membangun relasi yang terbaik, maka semua yang dikatakan atau diilustrasikan dalam bentuk kata-kata dan tindakan itu hendaknya dikatakan dan diwujudkan dengan sikap yang sopan. Ada kesantunan yang semestinya diwujudkan di dalam tindakan dan ucapan suami terhadap istri dan istri terhadap suami. Dan di dalam relasi suami istri kan mestinya semuanya sadar bahwa sikap kasar itu bisa saja justru menumbuhkan sesuatu yang tidak baik, bisa menumbuhkan kebencian satu sama lain, dan bahkan kemarahan itu bisa terprovokasi atau terpancing karena sikap kasar suami terhadap istri atau sebaliknya. Apalagi kalau sudah punya anak, itu memberikan contoh yang kurang baik terhadap anak-anaknya, sehingga mungkin anaknya nanti juga akan bisa mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang kasar terhadap ayah ibunya karena diberi contoh oleh ayah atau ibunya. Jadi sekali lagi, menolak atau tidak mau melakukan sesuatu itu tidak harus diungkapkan dengan kata-kata yang kasar. Dan disitulah kemudian arti penting membangun akhlakul karimah itu harus kita wujudkan dengan sikap hilm, tegas tapi lembut. Maka pilihan katanya, pilihan kalimatnya, dan juga ekspresi di dalam berkata-kata itu harus ditata sedemikian rupa sehingga komunikasi antara suami istri itu menjadi sebuah komunikasi yang bisa menghadirkan kesejukan. Dan itu yang kemudian membuat suami istri itu merasa nyaman ketika berinteraksi. Nah, kita coba untuk kita ilustrasikan dengan bahasa yang lebih sederhana lagi. Penghormatan dan ketaatan istri terhadap suami itu harus ada dan seharusnya dilakukan. Tapi semuanya itu harus dilakukan sebatas ketaatan yang tidak berseberangan dengan aturan Allah. Itu prinsip awal. Sehingga andai kata ada seorang suami yang mengajak atau merintahkan kepada istrinya untuk berbuat sesuatu yang melanggar larangan Allah, maka sudah semestinya, sudah seharusnya seorang istri punya keberanian untuk menolaknya. Bahkan seorang istri punya kewajiban untuk mengingatkan suaminya agar tidak berbuat seperti itu. Prinsip tawasi yang ada di dalam surah Al-Asr itu harus ada di dalam relasi suami istri keluarga muslim. Ya, kita sebut saja misalnya ketika kita bicara tentang surat Al-Asr itu ada kata-kata watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tawasi, saling berwasiat, itu bisa jadi kemudian diwujudkan di dalam relasi suami istri ketika mereka itu saling mengingatkan. Kritik itu harus difahami secara tepat. Kritik itu bukan membangun kebencian, tetapi dalam konteks mengingatkan atau menginginkan sesuatu itu menjadi lebih baik. Karena boleh jadi suami itu pernah bersalah, istri juga pernah bersalah. Maka kritik istri terhadap suami atau sebaliknya itu bukan berarti merendahkan satu sama lain, tapi mengingatkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dengan bahasa yang tentu saja dengan santun, dan diharapkan dengan kesantunan itu akan melahirkan sesuatu yang baik. Ilustrasi yang lebih sederhana begini. Misalnya seorang suami itu minta pada istrinya dengan bahasa yang sedikit agak lugas, tolong masak sop, kawan aku mangan. Atau dalam bahasa Indonesia, tolong nanti siang makan sop, saya mau makan. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus tersedia sop. Ini ada duit. Nah, sikap seperti itu kan sikap yang tidak menghargai, kasar. Padahal substansinya memerintah, iya. Apakah tidak bisa
kita ucapkan dengan bahasa yang halus. Satu contoh misalnya, Bu, bisa enggak kalau nanti siang masak sop kita makan bersama-sama. Saya ingin merasakan sop masakan Ibu. Itu kalau ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, ya tidak usah dipaksakan. Nah, istri yang baik akan merespon dengan baik, insya Allah. Nanti siang kita masak sop. Ada uang yang bisa saya gunakan untuk beli bahan? Alhamdulillah, kata suaminya. Meskipun sedikit, ini ada uang sekian. Loh, kok banyak sekali? Ya, tidak banyak. Kalau ada kelebihan silakan ditabung, tidak apa-apa. Satu saat nanti kalau kita mau masuk sop lagi, ya dipakai lagi. Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa kan bisa diekspresikan dengan bahasa yang lembut. Dan persoalan bahasa ini persoalan yang penting. Dan dari ucapan yang sopan, insya Allah itu akan melahirkan kesejukan. Sehingga interaksi suami istri itu menjadi nikmat dan menyenangkan. Hanya karena persoalan bahasa dan ungkapan-ungkapan yang artikulasinya itu enak didengar dan enak dirasakan. Jadi sekali lagi sangat berbeda. Sesuatu ungkapan yang ungkapkan lugas dan dalam banyak hal terkesan memerintah dengan kasar, dengan ungkapan yang diungkapkan dengan bahasa yang halus yang terkesan memohon. Sehingga yang dimohon merasa tidak dipaksa, yang mohon merasa enak karena apa? Yang dimohon melaksanakan dengan nyaman. Dan itulah kemudian kita akan merasakan betapa nikmatnya kehidupan berumah tangga itu kalau kita ungkapkan dengan bahasa-bahasa yang sopan. Memang satu saat pernah ada pertanyaan begini, Pak, saya itu sulit ngomong halus nih. Istri saya itu orang Jogja, saya ini orang Jawa Timur. Ya bukan soal Jawa Timur dan Jogja itu. Kemasan bahasanya saya kira sama-sama bisa dipahami lah gitu. Bahwa orang Jawa Timur bisa saja tidak bisa berbahasa basi seperti orang Jogja. Orang Jogja ngerti itu. Gayanya orang Jawa Timur ngomong tidak suka bahasa basi. Tapi orang Jogja juga bisa mengungkapkan sesuatu yang oleh orang Jawa Timur bisa dipahami. Tetapi ketika kita masing-masing punya empati, yang orang Jawa Timur ngerti orang Jogja, yang orang Jogja ngerti orang Jawa Timur, sehingga tidak boleh kemudian karena kita itu hanya bisa bicara dengan bahasa Jawa Timuran, orang Jogja tersinggung. Atau orang Jogja dengan bahasa Jogja, orang Jawa Timur merasa tidak nyaman karena terlalu banyak bahasa basinya. Ya memang gaya orang Jogja dengan gaya orang Jawa Timuran itu sedikit berbeda. Tapi substansinya sama, dan kalau kita sama-sama saling memahami nggak ada masalah kok. Bahkan ada suami orang Batak yang istrinya itu orang Solo. Itu sama-sama saling menyesuaikan, bahkan yang orang Solo ketularan Batak, orang Batak ketularan Solo. Ini kan fenomena rumah tangga yang unik itu. Orang Bataknya belajar jadi seperti orang Solo, orang Solonya belajar seperti orang Batak. Sehingga begitu ada orang yang perhatikan, ini janjane sing Solo ndi, sing Batak ndi. Sing wong Solo kaya Batak, sing Batak kok kaya Solo. Karena masing-masing mau belajar untuk bisa berekspresi seperti orang yang difahami oleh dirinya. Ini juga terjadi pada ketika kita bicara tentang relasi suami istri. Betapapun secara kejiwaan perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Laki-laki juga berbeda. Nah, ketika masing-masing itu saling bisa memahami, insya Allah interaksi itu menjadi enak. Suami itu mengerti perasaan istri, istri juga mengerti perasaan suami. Dan pada saatnya berekspresi masing-masing bisa berempati dengan sebaik-baiknya, sehingga kelembutan suami itu terasa indah di hadapan istri, kelembutan istri itu terasa indah di hadapan suami. Dan itulah yang akan membangun sakinah. Padahal mulanya hanya karena persoalan bagaimana berekspresi dengan bahasa yang santun. Nah, kenapa yang sederhana itu tidak kita coba untuk kita lakukan? Termasuk ketika kita bicara tentang hormat dan taat. Seorang istri harus menghormati dan taat para suami.
dalam batas penghormatan dan ketaatan untuk taat pada Allah. Suami juga harus tahu bahwa dia itu hanya layak untuk dihormati dan ditaati dalam rangka untuk taat kepada Allah. Sehingga suami berusaha untuk bisa menjadi orang yang bisa membawa istrinya untuk bisa hormat dan taat dalam rangka taat pada Allah. Si istri juga begitu, dia sadar bahwa suami itu adalah orang yang memimpin dirinya, membimbing dirinya, mengarahkan dirinya untuk mendapatkan ridha Allah karena hormat dan taat seorang istri kepada suaminya. Sehingga nilai kehormatan dan ketaatan seorang itu menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Suami itu bisa berbuat sesuatu yang bernilai ibadah karena mendidik istrinya untuk hormat dan taat kepada dirinya dalam rangka untuk taat pada Allah. Istri juga begitu, belajar untuk hormat dan taat pada suami dalam rangka taat pada Allah. Nah, proses belajar seperti itu kan indah. Meskipun tidak mudah, tetapi kita harus mau belajar untuk melakukannya. Dan itulah keindahan hidup bersuami istri. Dan ketika keindahan itu tercipta, bukan tidak mungkin itu akan menular pada anak. Dan ketika nanti anak juga punya istri atau suami, anak pun akan mencontoh bagaimana bapak ibunya berinteraksi, sehingga rumah tangga bapak ibunya itu akan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya ketika mereka berumah tangga. Alangkah indahnya. Dan itu akan menjadi amal jariah yang luar biasa. Karena betapapun anak-anak yang soleh itu akan jadi dambaan bagi bapak ibu. Dan ketika kesolehan itu terbangun sebagai akibat dari perilaku seorang bapak dan seorang ibu yang dicontoh oleh anaknya, alangkah indahnya. Anak-anak kita pun nanti pada akhirnya akan menjadi aset yang luar biasa yang akan memberikan pahala yang mengalir terus pada bapak ibunya, meskipun bapak ibunya sudah tidak ada atau meninggal dunia dan sowan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan begitu. Baik, kita teruskan. Nah, sekarang ini ada sesuatu yang harus kita cermati. Seorang suami itu kadang-kadang tidak sepenuhnya sadar bahwa dia itu adalah pemimpin dalam keluarga. Qawwam. Jadi seorang suami harus sadar sepenuhnya bahwa dia itu tidak diperkenankan untuk mengajak dan memerintahkan istrinya untuk berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah, karena dia itu qawwam. Seorang qawwam itu harus bisa menjadikan dirinya menjadi contoh yang terbaik untuk bisa mendapatkan ridha Allah dan mengajak istrinya untuk menjadi istri yang taat kepada suami, hormat kepada suami dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dan pada saat itu kepemimpinan seorang suami diuji. Benarkah dia itu layak menjadi qawwam atau tidak? Jadi jangan pernah kita itu hanya melihat kesalahan orang lain. Kadang-kadang suami itu melihat kelemahan istri untuk diekspos. Saya itu menjadi begini karena istri saya. Padahal ada privasi di dalam kehidupan rumah tangga itu yang tidak perlu diekspos di luar. Kenapa kita tidak mau berdialog dengan istri? Ini kalau kita bicara tentang sikap suami. Istri juga begitu. Ketika ada sesuatu yang tidak ideal, ketika relasi suami istri itu tidak terbangun dengan baik, kenapa kita tidak membuka dialog dengan suami? Nah, kesadaran suami istri untuk mau membuka diri, berdialog dengan jujur dan terbuka, itu modal yang cukup baik untuk membangun keluarga sakinah. Dan disitulah kemudian saya sampaikan pada bahasa yang sederhana, hormat dan taat kepada suami itu jangan dikatakan atau jangan dianggap, diasumsikan sebagai sesuatu yang membuat istri itu rendah di mata suami. Seolah-olah istri itu hanya punya kewajiban, dianggap sebagai manusia yang lebih rendah kedudukannya dibandingkan suami. Sementara suami merasa punya sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya di hadapan istri. Itu satu persepsi yang salah. Relasi suami istri itu harus terbangun dengan bagus. Kemarin sudah saya sampaikan ya, ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami istri dengan sebaik-baiknya. Dan pada saatnya hak dan kewajiban itu menjadi sesuatu yang timbal balik harus terjadi pada ketika interaksi itu dibangun.
Seorang suami punya kewajiban dan tanggung jawab menjadi awam bagi rumah tangganya. Dan istri itu harus terbawa menjadi orang yang pada saatnya harus taat kepada Allah. Seorang istri juga harus membantu untuk menjadikan keluarga itu menjadi keluarga sakinah. Sehingga ada kewajiban dan tanggung jawab istri untuk membangun keserasian dalam hubungan rumah tangga. Sehingga haknya sebagai istri akan bisa didapatkan oleh suami yang bijak ketika suami itu tahu persis kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami. Suaminya juga begitu, haknya itu akan bisa dia dapatkan karena apa? Ada seorang istri yang bijak yang mau melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri pada suami. Sehingga ketika seorang istri itu punya kewajiban dan tanggung jawab sebagai istri terhadap suami, istri itu juga mendapatkan hak yang terbaik dari seorang suami yang bijak. Tahu persis bagaimana seharusnya dia bersikap sebagai seorang suami pada istrinya. Ini timbal balik. Dan disitulah kemudian sikap bijak itu menjadi landasan utama bagi seorang suami istri ketika membangun sebuah relasi yang terbaik di dalam keluarganya. Dan itu modal terbaik di dalam membangun keluarga sakinah. Sekali lagi ini saya tekankan bukan untuk apa-apa. Bukan berarti saya sudah menjadi orang seperti itu. Saya pun sedang belajar bagaimana menjadi suami yang terbaik. Bahwa kemudian belum sampai ke situ, itu jangan kemudian dikatakan tidak atau tidak bisa. Hidup itu sebuah proses belajar yang berkelanjutan bagi siapapun, termasuk suami istri. Termasuk saya itu baru belajar juga menjadi bapak yang terbaik bagi anak-anak saya. Karena saya tahu dalam muhasabah saya banyak hal yang belum saya lakukan dengan baik sebagai seorang bapak untuk anak-anak saya. Anak-anak saya pun saya coba saya ajak dialog untuk menjadi anak yang terbaik ketika harus berinteraksi dengan orang tuanya. Dan proses itu harus berkelanjutan. Dan ternyata kejujuran dan keterbukaan di dalam keluarga itu sangat penting untuk dibangun. Sehingga komunikasi antara orang tua dan anak itu menjadi komunikasi yang egaliter. Bukan berarti anak itu boleh nyangkal pada bapak ibunya, tidak. Masing-masing harus bisa sadar kedudukan masing-masing ketika berinteraksi dengan siapapun. Bapak yang bijak, ibu yang bijak itu akan menenteramkan anak-anak. Dan anak-anak yang berbakti pada orang tua dengan tulus itu akan membuat anak itu tidak pernah merasa tidak nyaman ketika berbakti, karena orang tuanya memberi kesempatan kepada anak untuk berekspresi dalam rangka untuk menjadi anak yang mau berbakti kepada orang tuanya. Karena di dalam rumah tangganya memang diciptakan sebuah suasana yang membuat anak itu nyaman untuk menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya. Dan kembali kepada hubungan suami istri juga begitu. Bagaimana kenyamanan itu kita bangun. Jadi ruang yang ada di dalam rumah tangga kita itu harus kita isi dengan membangun suasana yang terbaik, sehingga istri dan suami itu betul-betul bisa berekspresi sebagai istri dan suami yang terbaik bagi masing-masing pihak. Dan itulah yang harus kita bangun dari diri kita. Dan harus berkelanjutan. Ini yang saya sebut sebagai proses belajar. Dan selalu saya sampaikan ini di UMY itu kan ada mahasiswa asing itu. Ada 2 orang dari Bangladesh yang sangat santun, kemudian yang dari Rusia baru pulang. Tadi saya diskusi dengan orang dari Gambia. Gambia itu Afrika itu. Bahkan dia tanya tentang COVID-19 di Indonesia itu. Wah, saya terangkan sedikit itu dia ketawa. Saya tanya, what about Gambia? Wah, dia mengatakan alhamdulillah zero corona. Tidak ada corona di Zambia. Ya, jadi dia yakin itu. Betul, iya betul. Alhamdulillah, rahmat Allah itu. Kemudian dia cerita tentang keluarga, tentang siapa istri saya, siapa anak saya ceritakan. Oh, ternyata di Gambia juga begitu. Ada keinginan orang membangun keluarga sakinah. Saya cerita, kemudian di dialog yang dari Bangladesh itu menyapa. Bahkan pernah ngomong sama saya, oh, Ustadz, satu saat saya ikut mana? Ikut pengajian di lembaganya Ustadz, bukan lembaga itu, kelompok pengajian, komunitas saya, komunitas kecil aja di masjid. Ya, satu saat saya ikut, ya boleh.
tapi dengan bahasa Indonesia. Oh, yang nggak bisa bahasa Indonesia itu, dia bisanya bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa sambil belajar. Selama Indonesia Anda harus belajar bahasa Indonesia. Kalau Anda pulang dari Indonesia Anda tidak bisa bahasa Indonesia, Anda rugi. Bahkan tidak hanya bahasa Indonesia, mungkin setelah pulang dari UMY itu Anda bisa bahasa Jawa. Ketawa dia. Ketawa. Karena mungkin saja itu. Dia baru belajar itu. Jadi ada orang dari Bangladesh 2 itu yang sangat bagus itu interaksinya. Itu yang dari Bangladesh, bahkan satu itu mengajak istri dan anaknya masih kecil. Gitu. Ini yang paling dewasa itu karena dia namanya Abu Jahid. Ya, ada istrinya Sarah Serajum Munira. Ada anaknya namanya Mujahid, masih kecil. Yang satu lagi itu anaknya kiai dari Bangladesh tuh. Namanya Isa. Yang dari Gambia itu namanya Said. Said itu bagus sekali, dan ketika saya ceritakan tentang pengajian di Indonesia, dia mengatakan, wah hebat Indonesia itu. Muslim Indonesia bagus, bisa menjadi contoh bagi Muslim Bangladesh dan Muslim di Gambia. Padahal di Indonesia ya tidak sebagus yang dibayangkan itu, karena dia belum ngerti kenyataan di Indonesia seperti apa. Tapi mereka salut. Di Indonesia itu pengajian luar biasa, marak sekali, dan orang antusias karena di masjid-masjid penuh, yang tidak penuh juga ada. Karena mereka itu kalau dibawa seringnya dibawa ke Jogokarian ya, ke Pak terus itu Jogokarian kan jamaahnya penuh itu. Ya, satu saat nanti saya ajak ke Beteng Binangun itu biar kenal. Yang dari Gambia itu orangnya hitam, namanya Said, pemain sepak bola, dia striker bagus main sepak bolanya. Yang dua dari Bangladesh sekarang. Nah, kita teruskan. Endingnya begini, seorang suami demikian juga seorang istri itu punya kewajiban untuk saling mengajak dan bersama-sama untuk membangun ketaatan kepada Allah dalam relasi mereka. Jadi sama-sama punya tanggung jawab yang sama untuk bisa membuat diri mereka itu taat pada Allah dimanapun dan kapanpun, dalam hal apapun, termasuk di dalamnya ketika membangun dan membina bahtera rumah tangga mereka. Bangun rumah tangga itu betul-betul menjadi rumah tangga yang di situ ada keadaan yang baik kepada Allah, sehingga ibadah itu menjadi budaya yang tumbuh di dalam rumah tangga itu luar biasa. Nah, insya Allah dengan semangat untuk membangun ketaatan kepada Allah, rumah tangga kita, rumah tangga suami istri itu akan menjadi rumah tangga yang ideal, yang di dalamnya akan tercipta keluarga sakinah. Ya, amin ya rabbal alamin. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Tentu saja masih sederhana yang saya sampaikan, tetapi mari kita coba untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena betapapun kita ingin rumah tangga kita itu benar-benar menjadi rumah tangga yang sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan dari Monggo. Ini bagaimana memahami bahwa suami taat kepada orang tua, sedangkan istri harus taat kepada suami. Lalu bagaimana terhadap mertuanya, Ustaz? Iya. Jadi terkadang itu si istri itu ingin membakti pada orang tuanya, tapi terbatas oleh lebih utama taat pada suaminya. Ini lagi bagaimana ketaatannya si suami terhadap mertua. Demikian mohon penjelasan. Ya. Yang pertama, kita harus bisa membuka komunikasi yang baik. Jadi suami istri itu jangan sampai kemudian saling menutup diri, dan bahkan jangan sampai ada ketidakjujuran, jangan pernah ada kebohongan di antara kita. Ternyata problemnya bukan hanya mertua dan orang tua, kadang-kadang keluarga juga begitu. Ada suami yang diam-diam itu membiayai adik-adiknya tanpa sepengetahuan istri, atau sebaliknya istri itu diam-diam membiayai adik-adiknya tanpa sepengetahuan suami, sehingga ketika suami tanya, kok duitnya habis terus, nah, istri mencoba berbohong. Jangan, semua mestinya dikomunikasikan dengan baik. Nah, termasuk ketika kita berinteraksi dengan orang tua dan mertua. Ketika kita membangun sebuah rumah tangga, kita sadar bahwa kita ini mempersatukan dua keluarga.
kita dengan mertua itu harus membangun komunikasi yang baik. Orang istri kita, ini kalau kita bicara suami, itu juga harus bisa membangun komunikasi dengan mertuanya atau orang tua kita dengan baik. Nah, ketika kita mau membangun itu, mestinya sebelum kita itu berangkat membangun, ada dialog antara suami istri, sehingga suami istri itu punya visi yang sama tentang bagaimana kita membangun relasi yang terbaik dengan orang tua kita masing-masing dan mertua kita masing-masing. Karena bukan tidak mungkin mertua itu merecoki rumah tangga menantunya. Demikian juga orang tua kadang-kadang merecoki rumah tangga anaknya. Dan itu yang membuat keluarga itu menjadi kurang nyaman. Karena apa? Karena betapapun tidak semua yang dilakukan orang tua atau mertua kepada anaknya atau menantunya itu berkenan di hati anak-anaknya atau menantunya. Dan kalau kemudian dipendam semuanya menjadi sesuatu yang tidak terkomunikasikan antara suami istri, itu bisa menjadi bom waktu, api dalam sekam. Dan itu yang sering saya sampaikan, ayo kita selesaikan dari diri kita. Suami istri itu harus punya sikap bijak. Karena tidak semua orang tua kita dan mertua kita itu punya sikap yang bijak ketika harus menyikapi anak dan menantunya. Dan karena sikap itulah yang kemudian seringkali membuat keluarga kita itu menjadi terecoki atau terganggu dengan sikap itu. Bahkan ketika kita mau pindah rumah saja itu dialognya bisa panjang. Ya. Dan saya kan hidup di rumah, saya nunggu ibu bapak itu sampai ibu bapak tidak ada. Istri saya ajak diskusi, berani nggak Anda hidup di rumah bersama orang tua saya? Bismillah. Tapi orang tuaku tidak seperti orang tuamu. Dia juga mengatakan orang tuaku juga tidak seperti orang tuamu. Saya berusaha memahami pribadi orang tua istri saya. Jadi kepribadian mereka saya berusaha misalnya saya bisa berempati dan istri saya lebih cepat untuk bisa beradaptasi dan berempati sehingga ibu bapak saya itu jauh lebih dekat kepada istri saya daripada diri saya. Iya. Mbok kowe iki kaya bojomu gitu Sin. Karena istri saya lebih bisa ngomong. Dan saya seringkali memberikan kritik kepada orang tua saya yang kadang-kadang menurut saya tidak tepat ketika bersikap terhadap anak cucunya. Istri saya lebih bijak. Tapi saya juga bisa belajar bagaimana ngomong mertua saya sehingga mertua saya itu lebih senang pada saya kalau ngomong daripada pada anaknya. Mbok kowe iki tiru bojomu to. Ora ming kaya ngono kuwi wah wis. Iman-iman kowe iki ning Jogja sinau. Sehingga jadi barter itu. Bapak ibu saya itu merasa terlayani oleh istri saya, mertua saya merasa saya layani. Nah, satu saat mertua saya itu sambat, umpamane kowe duwe duit, nek aku butuh piye? Abetahe pinten? Aku butuh semene. Mboten wing sementen, luwih mboten napa-napa nek cetha butuhe dan manfaat. Iki serius lah aku. Lho kula serius iki kan. Bapak niku wong tuwa dhewe kok. Ning aku utang ora iki ora mboten sautang. Utang kok karo mentu, mboten sautang. Kula duwe pun tinggih mawon sak cekape. Wah ternyata mertua saya tahu bahwa saya mengeluarkan duit seperti itu kan penuh pengorbanan. Dia berusaha mengembalikan. Duitmu tak balekke, mboten sah dibalekke, Pak. Masjide ngene jenengan kan dereng dadi pun niku nggo nyumbang masjid. Kabeh nggih pun nyumbang niku kabeh mawon. Mun sak dicerit-cerit, Gusti Allah kok cerit-cerit. Oke, mboten wonten sing oke. Niku saking Gusti Allah, rezeki Gusti Allah, balekke Gusti Allah. Bismillah ya nggih pun. Dan ternyata dengan sikap seperti itu orang tua mertua saya malah tidak mau lagi nembung saya. Bola-bali tak takoni kok mboten nate nembung napa-napa. Wis cukup. Ketika ditanya istri saya, "Ra penak ya karo bojomu aku." Lah aku njaluk siji dikeki loro ya malahan. Njaluk siji dikeki loro ki janjane serius ora. Wah serius. Malah ora tau nembung. Nah, sekarang sudah tua mertua saya sudah tua, sudah hampir 80 umurnya, 78. Itu kemarin katanya agak kurang enak badan kemudian lalu ditelepon.
Sing telepon sapa? Pak Mas Musin nih. Oh, mesti prihatin. Nggih, niki pun ngirim teng rekening jenengan. Kok dadak ngirim barang niki tondo tresno, Pak. Yo, matur nuwun ya, tak dongake HP. Wah, alhamdulillah. Ini cara berkomunikasi. Ya bagi kita itu memberi kepada orang tua itu jangan dihitung duitnya. Maka maaf itu ketika saya ditanya, ibu bapak sakit itu habis berapa? Gak pernah habis. Karena saya itu dididik oleh bapak ibu, kalau saya ganti dengan uang seberapapun itu gak pernah lunas. Makanya saya sangat jelaskan kepada istri, Anda itu sudah dididik oleh bapak ibumu. Berapapun uang yang kamu berikan kepada bapak ibumu itu gak akan pernah lunas. Karena apa? Nilai pendidikan yang diberikan oleh bapak ibumu itu tidak akan bisa dibayar dengan duit. Jadi jangan sampai kita merasa terusik oleh kehadiran orang tua dan mertua. Sikap bijak kita yang kita perlukan, dan kita diskusikan dengan baik-baik dengan istri kita. Kalau kita sebagai suami, kalau kita sebagai istri, kita diskusikan dengan baik-baik dengan suami kita. Insya Allah tidak ada masalah yang tidak punya solusi. Semua masalah ada solusinya. Itu yang harus kita yakini. Tidak ada masalah yang tidak ada cara memecahkannya, kecuali kalau kita tidak mau. Itu saja. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan bisa belajar untuk bisa optimis menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi, termasuk masalah rumah tangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.